Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Saatnya kita ada di dalam ibadah Pelkat. Oleh karena itu sama-sama juga sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena perkenanan Tuhan kami bersama-sama kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan di dalam kerajaan sorga, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran Tuhan dengan baik. Kami boleh mengerti dan kami tetap setia melaksanakan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini juga Tuhan berkati, supaya hamba-Mu dengan hikmat dari Tuhan mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu pada saat ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan membuka kitab Keluaran pasal 22 ayat yang kelima sampai dengan ayat 9. Mari saya mengajak jemaat Tuhan yang di rumah untuk juga membaca bersama-sama. Apabila seseorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sendiri sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak mendapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Menghargai Milik Orang Lain. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya teringat ada satu kejadian yang sungguh benar adanya saat saya bertugas di daerah Lampung, dan di salah satu daerah itu ada satu kejadian di mana seekor kerbau memasuki ladang dari seseorang ya yang memang memiliki ladang pada saat itu. Nah, ketika kerbau itu masuk dan memakan hasil-hasil ladang yang ada, termasuk di dalamnya adalah singkong dan sebagainya, tanaman-tanaman yang ada di sana, si pemilik itu menjadi marah dan kemudian menutup pintu pagar ladang tersebut supaya kerbau itu tetap tinggal di dalamnya, dan dia pergi untuk melapor kepada pihak berwajib. Ketika dia ada di kantor kepada pihak berwajib, dalam hal ini polisi, dia melaporkan kejadian seperti itu. Nah, Pak Polisi kemudian bertanya, kenapa kamu tutup pintu pagar ladangmu yang ada? Nanti akan semakin habis hasil tanaman-tanamanmu. Namun si pemilik ladang mengatakan, biarkanlah, karena si kerbau itu sudah berulang-ulang kali
masuk ke ladang saya usir, datang lagi, dan saya usir, datang lagi, seperti itu. Ya, saya mohon ini si pemilik daripada kerbau itu harus ganti rugi, ya, karena membiarkan kerbaunya itu lepas dan juga akhirnya masuk ke kebun atau ke ladang saya untuk makan hasil tanaman yang ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, ini pasti satu kejadian yang bukan hanya satu kali yang terjadi. Ya, ada pasti berulang-ulang kejadian ini juga pernah terjadi, dan pastinya juga Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat secara langsung kejadian yang juga pernah saya ceritakan hal yang sama walaupun sedikit berbeda. Dari hal seperti itu ternyata ini juga terkait dengan pembacaan kita tadi dalam kitab Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa ada seseorang dengan sengaja melepaskan ya ternaknya, kemudian masuk ke ladang orang lain yang ada dan memakan hasil tanaman itu. Dan kemudian di sana kan ada persoalan yang lain, ya, di mana ada orang mana membakar ladangnya, bukan jerami-jerami yang ada, artinya ladangnya yang ada, tetapi api itu menyebar kepada ladang lain yang mana ada tumpukan gandum, dan itu akhirnya menghabisi gandum milik orang lain, seperti itu. Kemudian dikatakan lagi ada titipan, tapi titipan itu berikutnya dicuri oleh orang. Nah, kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ini sungguh sangat menarik. Ya, kenapa saya katakan sungguh sangat menarik? Kalau kita baca keseluruhan kitab Keluaran pasal 22 ayat pertama sampai dengan terakhir, kemudian masuk dalam perikop pembacaan kita ayat 5 sampai dengan ayat 9, ini mengajarkan satu aturan, ya, satu aturan yang menuntun kepada umat Tuhan, dalam hal ini adalah umat Tuhan Israel, ya, dalam perjanjian lama, supaya mereka hidup di dalam ketertiban, hidup di dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan pada saat itu. Ya, apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan berbicara dengan adanya aturan yang diberikan kepada mereka lewat Musa. Yang Allah inginkan di sini adalah supaya bangsa Israel itu menghormati harta milik dari sesamanya yang ada, tidak berlaku sewenang-wenang, tidak lalai, dan tidak melakukan pencurian dan sebagainya. Jadi mereka sungguh-sungguh harus menghormati, menghargai apa yang menjadi hak milik sesamanya atau juga saudara-saudaranya yang ada. Nah, pokok utamanya yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada sebuah prinsip, yaitu tentang ganti rugi. Ya, tentang ganti rugi dalam arti ketika tadi dikatakan ada ternak mereka lepas, kemudian mereka membakar tadi ladang yang ada, kemudian menyebar ke ladang orang lain, dan di situ membakar juga ada tumpukan gandum dan sebagainya. Ya, tadi dikatakan mereka di sini diharuskan untuk bertanggung jawab. Nah, artinya apa? Artinya tidak cukup untuk mengakui kesalahan saja, untuk menyesali apa yang mereka sudah lakukan. Namun ada satu tindakan nyata. Tindakan nyata adalah bagaimana mereka tetap menghadirkan diri mereka, membawa damai kepada orang-orang atau sesama yang dirugikan oleh karena kelalaian, oleh karena kesalahan yang mereka lakukan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara adalah bertanggung jawab ganti rugi atas apa yang mereka lakukan. Nah, dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, Tuhan Allah mengajarkan hal ini kepada mereka karena ini juga adalah sebagai satu hal yang harus mereka lakukan. Ya, kenapa? Karena sebagai umat Tuhan diajarkan untuk mereka terus menunjukkan pola kehidupan yang membawa ketenangan, kenyamanan, dan juga bagaimana hubungan mereka dengan orang lain itu terus baik dan tidak ada semacam satu ketidaknyamanan, ya, dan hubungan dengan sesamanya itu menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita juga diajar dalam cerita pada saat ini. Ya, kita diajar bukan hanya bangsa Israel di dalam perjanjian lama, tetapi ketika kita juga sebagai umat Tuhan pada saat ini kita diajar juga untuk menghargai atau menghormati milik pribadi dari orang lain. Ya, sengaja atau tidak sengaja kita ada di dalam kesalahan, kita ada di dalam kelalaian yang ada,
kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu dan Saudara seperti itu. Karena ketika kita tidak bertanggung jawab dalam arti kita merusak apa yang menjadi harta atau milik pribadi oleh orang lain yang ada seperti itu, kita tidak menjaga baik tadi gambar-gambarannya seperti yang disampaikan firman Tuhan yang ada, itu berarti bahwa kita dengan sengaja membuat orang lain itu menjadi sengsara, menghancurkan masa depan orang lain atau sesama kita yang ada. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada kita juga sebagai pendengar, sebagai pelaku firman Tuhan, yang mengajarkan kepada kita bahwa mari kita sama-sama ketika kita ingin dihargai, termasuk milik pribadi kita, harta hidup kita yang kita terima dari Tuhan, kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain, seperti itu, menjaga milik kepunyaan orang lain seperti itu, karena ini yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa ketika kita menghargai milik orang lain, itu menunjukkan kepada kita agar kita bisa tetap menjalin satu hubungan, satu relasi yang baik dengan sesama kita. Jadi ketika ada sesuatu tadi yang kita lakukan kesalahan, yang ada baik sengaja atau tidak sengaja, di dalam melukai atau di dalam meresahkan kehidupan orang lain terkait dengan harta yang ada seperti itu, kita lihat bahwa kalau kita tidak bertanggung jawab, maka kita akan membiarkan hubungan kita dengan orang lain itu menjadi rusak. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan sudah memberikan satu ketentuan kita sebagai orang percaya. Ketentuannya apa? Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menerapkan yang namanya hukum kasih. Matius pasal 22 ayat 4 juga sampai 40, di sana disampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita pastinya akan mengasihi sesama kita. Kita akan bertanggung jawab, kita akan menghargai apa yang menjadi milik kepunyaan untuk orang-orang lain yang adalah juga saudara-saudara kita yang Tuhan berikan di sekeliling kehidupan kita. Jadi marilah bersama-sama kita belajar dengan adanya aturan-aturan yang ada. Ini satu aturan yang sungguh luar biasa yang kita perlu memberikan aplaus untuk kita lanjutkan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang ada. Terutama kembali lagi dimulai dari kehidupan keluarga kita masing-masing. Keluarga kita masing-masing, mari kita terapkan saling menghargai apa yang menjadi milik keluarga kita sendiri, kemudian kepada tetangga, dan kemanapun kita berada, kita saling menghargai supaya hubungan kita selalu indah, damai, dan berjalan dengan sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan kembali lagi bersama-sama, yang mengajar kepada kami untuk menghargai atau menghormati apa yang menjadi milik pribadi dari sesama kami yang ada Tuhan. Tujuannya dengan menghargai, menghormati milik pribadi mereka, agar supaya kami tetap menjaga juga hubungan kami dengan mereka tetap baik, tanpa harusnya ada keretakan hubungan kami dengan saudara kami karena kesalahan atau kelalaian kami. Ajari kami semua untuk tetap bertanggung jawab kepada apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersama untuk kehidupan perjalanan selanjutnya. Kiranya Tuhan pimpin kami semua, sebagai khususnya umat Tuhan dimanapun kami berada. Terutama kami sebagai umat Tuhan, GPB Immanuel Bung Karno Mataram, berkati kami, keluarga dan pribadi, lepas keluarga kami, lepas keluarga yang ada. Biarlah Tuhan kami tetap taat, kami tetap setia kepadamu, dan kami tidak sombong dalam kerohanian kami Tuhan. Cukupkanlah kehidupan kami, sejahterakanlah kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah kami tetap bersyukur untuk apa yang kami miliki.
Setiap persoalan yang kami hadapi, ajari kami untuk membawa semua itu ke hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa akan menolong kami untuk mengatasi setiap persoalan yang kami hadapi. Berkatilah gereja kami, berkati masyarakat di mana kami tinggal. Berkatilah orang-orang sekitar kami, berkatilah rakyat Indonesia, berkatilah pemimpin Indonesia semuanya, dan berkatilah dunia ini Tuhan. Dengan setiap masalah-masalah yang terjadi yang ada Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami untuk tetap saling peduli satu dengan lain. Ajari kami untuk tetap rendah hati, ajari kami untuk tetap mengasihi Tuhan satu dengan lain, agar kami bisa menghalau setiap kejahatan bagaimana apapun bentuknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah Pelkat yang boleh terjadi pada sore menjelang malam ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu tidak hanya kami dengarkan, kemudian berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu tetap tertera di dalam kehidupan kami, dan setiap perjalanan kami melakukan dengan baik Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan tetap nyata melalui kami Tuhan, dan banyak orang lain juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang juga kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan jemaat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan keluarga, Bapak Ibu dan Saudara, dan juga di dalam pelayanan pekerjaan mulai saat ini sampai selama-lamanya.